Sobat Guru, Cukuruku. Halo teman-teman. Sebelum lanjut ke videonya, kita akan memperkenalkan nih biar kita lebih akrab. Saya dan Aisyah membuat sapaan untuk kalian semua yang lagi nonton. Apaan tuh? Yaitu Sobat Guru. Kalau panggil kalian Sobat Guru, nanti kalian jawabnya Cukuruku. Jadi Sobat Guru, hari ini kita akan melakukan observasi peternakan kambing di Dusun Sudiwaras, Desa Karangsono, Kecamatan Leceret, Kabupaten Nganjuk. Check it out. Halo guys, kita udah di depan peternakan domba. Jadi peternakan domba ini menggunakan model kandang padi. Yuk masuk. Kalian lagi ngapain? Lagi ngasih makan kambing. Jadi Sobat Guru, untuk pakan yang akan diberikan kambing tadi itu adalah pohon jagung yang sudah dikeringkan, lalu akan dihaluskan dengan menggunakan alat ini ya. Nah, jadi untuk pakan yang sudah dihaluskan tadi akan difermentasikan menggunakan wadah ini. Nah, contohnya seperti ini. Halo guys, jadi kita sedang bersama pemilik peternakannya dengan Bapak. Muhammad Fahad Rusdan Abdul Halim. Ya, mungkin kita akan bertanya-tanya mengenai peternakan yang ada di sini. Pertanyaan pertama, sejak kapan sih mendirikan peternakan ini dan alasan memilihnya tuh kenapa? Sebenarnya kalau di Nganjuk sendiri, ini kita barusan di tahun 2020. Sebelumnya tahun 2019 sudah buat kandang, tapi kita di Tulungagung. Terus Awal mulanya dulu. awal mulanya gini memang saya sendiri itu bisnisnya sebenarnya kafe mbak. Oh, Nggih, kalau saya teman-teman anak muda ini dulu kalau selesai SMA, habis SMA saya sudah mulai bisnis. Mulai dari IO, kita buat IO, kita buat semacam komunitas kreatif kita buat. Nah, setelah itu kita buat kafe. Tapi ternyata Corona tahun 2020 kafe sempat ada. Sekarang alhamdulillah kafenya buka lagi. Di Nganjuk di Ayani itu pakai food truck warna coklat. Kopiah Ireng kalau pernah dengar. Itu punya saya, makanya namanya farmnya juga Kopiah Ireng Farm. Ini alhamdulillah kalau untuk kafe sekarang akhirnya juga buka di Tulungagung, juga di Teguh. Itu kalau akhirnya dari situ kendala soal bisnis di kafe, saya mikir apa yang kemudian bisa sustain panjang, durability-nya tinggi, jadi durability bisnisnya tinggi, bisa masanya panjang juga. Saya pikir domba termasuk di solusi. peluang usahanya sendiri gimana sih kalau domba itu dilanjut? Saya rasa gini, kalau secara umum domba itu punya peluang usaha yang besar ya. Punya peluang usaha yang besar. Kenapa? Karena daging domba itu relatif punya karkas yang lebih tinggi daripada daging kambing. Nah, bedanya domba sama kambing itu, kalau kambing itu ruminasia atas, pemakan hijauan atas, kalau domba itu pemakan rumputan. Nah, sedangkan domba kalau kita ngobrol dengan beberapa pemotongan hewan itu rata-rata karkas itu, paham karkas gimana? Karkas itu adalah hasil daging, hasil yang bisa dikonsumsi setelah dihilangkan kepala sama
jeroannya Oh, gitu. sama kulitnya, itu namanya karkas. Itu keluarnya sampai 48-50%, sedangkan kambing hanya 35%. Itu yang kemudian secara umum peluang domba ini sangat besar. Akhirnya di Nganjuk ini relatif malah lucu ya, di Nganjuk ini limbah pertaniannya juga banyak, tapi untuk peternakannya yang akhirnya harus bisa terintegrasi dengan peternakan seharusnya itu kok minim di Nganjuk. Ini yang akhirnya kita lihat bahwa malah di Nganjuk juga peluangnya besar juga. Jadi untuk makanannya sendiri olahan dari mana? Kalau makanan beberapa kita ambil limbah dari Nganjuk, misalnya kulit kacang kedelai, kulit kacang hijau, itu untuk seratnya. Nah, beberapa bahan yang lain kita ambil dari luar kota. Kalau keuntungan dan omset sendiri per bulan kira-kira itu kisaran berapa? Kalau omset cash flow ya, atau terus kemudian omset rata-rata, nggak mesti ya Mbak. Misalnya kalau dari catatan saya bulan apa ini September ya, ini belum genap 1 bulan, ini kita sudah ada penjualan sekitar 120 ekor domba. Itu rata-rata. Ini karena domba yang masuk dalam kita, misalnya kita kasih ke mitra atau kemudian pembelian secara retail sekalipun, itu memang banyak harian. Kadang sehari laku ya 2-3, itu sering. Jadi kalau kita hitung rata-rata mungkin sekitar 100 ekor. Kalau rata-rata harganya 1.300, kita aja ya omsetnya rata-rata sekian. Oh, ini tuh dijual masih hidup atau berupa daging? Kalau di sini dijual hidup, mungkin insya Allah lah ke depan kalau memang kita bisa buat RPH, rumah pemotongan hewan, kita usahakan untuk kemudian buka peluang usaha juga, selain itu buka tempat usaha bagi orang-orang. Oh iya, peluang Ya, peluang kerja juga. Tadi sudah lihat-lihat kambingnya ini jenisnya beda-beda ya dombanya. Ya, domba di sini variatif Mbak. Untuk penggemukan sendiri kita rata-rata pakai komposit sama lokal. Ya, jadi lokal Tuban, Nganjuk, ada juga Blitar, terus Jember, dan beberapa domba-domba komposit lainnya. Ada juga domba Texel. Jadi domba Texel itu sebenarnya domba import yang sekarang sudah menjadi domba domestik Indonesia karena sudah disilangkan dengan, dulu ada program perbaikan genetika domba lokal. Ada Texel, ada juga cross Dorper, ada cross Awasi, cross Van Roy, macam-macam lah dari sini. Oh, ini kandangnya nih jenis Kalau ini jenis kandang koloni. Ya, karena domba punya sifat koloni, beda dengan kambing yang teritori. Kalau kambing itu kalau kemudian tempatnya itu nggak dipisah, biasanya tarung. Nah, ini relatif bersahabat kalau domba itu. dikelompokkan menurut jenis, umur atau Ini dikelompokkan menurut usia masuk di kandang. Ya, jadi usia masuk ini contohnya masih sekitar 1 minggu di kandang, ini sekitar 3 hari, ini barusan sekitar 2 hari, 1 hari, ini yang 1 hari. Dan kemarin yang lainnya beberapa yang sama itu sudah 1 bulan, variatif ya kalau itu. untuk cara perawatannya sendiri, mulai dari dombanya itu masuk ke kandang sampai dijual, itu urutannya atau stepnya? SOP. Ya. Kalau di kandang kita, domba datang itu langsung kita kasihkan antibiotik sama vitamin. Jadi kita kasih antibiotik sama vitamin. Setelah itu matanya juga kita kasih obat mata, karena biasanya di perjalanan ada kendala soal masih ada kendala. Itu nanti butuh penanganan untuk pengobatan. Setelah itu 3 hari kemudian kita kasih obat cacing sekaligus, kemudian kita potong bulunya. Oh, gitu. Jadi pemotongan bulunya itu setiap bulan? Sekali sampai panen. Oh, gitu. Ya,
pemotongan dulu karena untuk menjalankan parasit-parasit yang ada di kebun. Nah, baru setelah itu mungkin kita kasih makan selama, kalau di kandang rata-rata variatif ya, ada yang 1 bulan keluar, ada yang 2 bulan, rata-rata 2 bulan lah kalau untuk pembentukan itu keluar. Itu kita kasih pakan dengan sistem semi ad libitum ya, jadi 3 kali sehari, pagi, sore, malam. Cuman semi ad libitumnya maksudnya gini, di palung pakannya itu selalu ada pakan. Oh, jadi stok. Ya, selalu ada pakan, kita buat selalu ada pakan, tidak pernah kosong. Kalau menurut Bapak sendiri, yang perlu diperhatikan sebelum memulai usaha peternakan domba ini, apalagi untuk generasi muda yang mungkin nanti mau lulus SMA atau mau langsung buat usaha itu apa? Memulai. Yang pasti gini, untuk generasi muda, Biasanya malu gitu kan. ya gini. Kalau saya sendiri malah, saya pribadi ya, generasi teman-teman SMA ini, kalau saya mungkin kelahiran 90-an, saya saya tahun 95, masih seumuran ya. Ini kalau dicukur kayak anak SMA juga. Kalau sama teman-teman ini saya masukkan gini, teman-teman anak muda sekarang itu sukanya biasanya selalu bisnis itu sifatnya instan. Padahal mohon maaf, nggak ada bisnis yang instan. Itu satu. Modal berapapun adanya, berapa miliar pun ada. Kalau terus kemudian konsep itu tidak dibangun dari awal, itu selesai. Jadi polanya yang pertama, kelola konsep dan pola bisnis manajemennya itu yang bagus. Ide bisnisnya dimatangkan, misalnya di domba gitu ya, jangan terus kemudian menggebu-gebu lihat di YouTube A, YouTube B, YouTube C. Mohon maaf, di YouTube itu rata-rata cuma konten. Kalau jenengan cari ilmu di YouTube, saya rasa salah, karena mayoritas di YouTube itu hanya seputar konten. Pakan domba harga, mohon maaf ya, ini saya katakan pahitnya dulu. Di domba itu misalnya ya, peternakan itu banyak orang yang di YouTube itu bilang pakan 500 rupiah per ekor per hari, pakan 1000 rupiah. Itu bohong dalam arti kalau itu diaplikasikan itu mungkin tidak semuanya bisa mengaplikasikannya, karena benar 500 karena mayoritas dia sudah punya di ladangnya misalnya. Benar 1000, tapi kemudian ketika diaplikasikan ternyata nutrisinya kurang, nggak ada. Intinya ketika pakan itu bagus, hasilnya juga pasti bagus. Nah, ini contoh. Jangan terus kemudian menggebu-gebu, wah ini kelas dorber, ini kelas full blood, dengan lihat wah ini kelas beli langsung yang harganya 1 ekor 30 juta, 1 ekor 40 juta. Jangan menggebu-gebu seperti itu. Buat prototipe dulu jenengan anak muda, dimulai untuk merawat dari awal kecil-kecil, 3 ekor 4 ekor, kalau berhasil baru tambah, kalau berhasil baru kemudian naik tingkatnya, enggak apa. Itu masukan dari saya. Mas Pak. Ya, Terima kasih untuk- jangan Pak. Iya, Mas. Oke. Jadi Sobat Keguru, Selain tempat ini terdapat peternakan kambing, tempat ini juga menyediakan view yang indah sekali loh, yaitu terdapat kolam ikan dan saung untuk tempat kita berteduh. jadi gimana nih Sobat Keguru? Keren gak? Keren. Asik gak? Asik. Seru gak? Seru. Sekian video dari kami nih. Next video. Dadah. Cukurukuk. Kukuru. Lawan saya. Halo. Halo. Alay ya. Gue spill semuanya. Jadi tempat ini juga menyediakan view yang sangat indah berupa kolam renang. Tapi Pak, Tahu tengah review sama. Ayo, Sar.
Ayo kita tinggal intro nih. Ayo. Berarti seorang openingnya nek kuwi sik ngono lho. Oke, kok openingnya apa tuh ya kacamata? Behind the scene. Oke, opening. Nyo. Ini yatim. Jadi kita tepuk ya guys. Ayo kok ngulung ning kono to sa. Wes di kita tempat toilet kok. Bisa menurut aja mau mana? Terus apa nih sing Ya. 3. Jadi gimana nih sobat keguru? Keren gak? Keren. Salah tangan. Ini dong. Sing banter toh, jelma. Ya, langsung, Aja ya. keren. Keren. Ayo Ben. Nguri Ben. Aku kira kantinnya lebih mahal, ternyata 13.000. 13.000? Goblok.